Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sunan Kalijaga bersama Ki Pamenahan berangkat ke Pajang. Kehadiran Sunan bersama Ki Pamenahan yang tiba-tiba membuat Sultan agak terkejut. Dengan tergopoh-gopoh, Sultan segera menyambut serta bersujud pada kaki Sunan Kalijaga. Setelah dipersilahkan duduk, berkatalah Sunan, "Sultan, mengapa engkau mengingkari janjimu pada Ki Pamenahan? Bukankah Sultan akan mengganjar tanah Mataram serta pati pada Ki Pamenahan dan Ki Panjawi? Kini Panjawi sudah menerima pati, mengapa Mataram belum Sultan serahkan?" Sultan Pajang berkata, "Karena tanah Mataram masih tandus, masih berupa hutan. Penduduknya baru sedikit. Itulah sebabnya Mataram belum saya serahkan. Niat saya, Kakang Pamenahan, mau saya beri tempat lain yang sudah banyak penduduknya serta sudah ramai." Sunan sudah dapat menangkap risau hati Sultan, tetapi tidak mau membuka rahasia, lalu berkata, "Mengapa akan diberi tanah lain? Bukankah sudah menjadi janjimu sendiri bahwa Pati dan Mataram itulah yang menjadi hadiah rencana Sultan? Pamenahan hendak diberi tanah lain, berarti Sultan dapat disebut raja pembohong. Sekarang segeralah Mataram Sultan berikan pada Pamenahan, supaya jangan ada yang marah. Lestarikanlah persaudaraan kalian." Lama Sultan tidak bisa menjawab Sunan, lalu berdiam diri saja. Andai kata tidak takut pada guru, pasti Mataram tidak jadi diberikan kepada Ki Pamenahan. Akhirnya perlahan ia berkata, "Adapun Mataram tidak ada saya serahkan kepada Kakang Pamenahan, sebab saya dengar menurut ramalan Sunan Giri bahwa di Mataram kelak akan ada raja besar seperti saya." Sunan berkata, jika hal itu yang membuat hati Sultan cemas, itu mudah saja. Ki Pamenahan dimintai janji setianya, saya yang menjadi saksi. Ayo Pamenahan, berjanjilah kepada Sultan. Saya menyaksikan Ki Pamenahan segera berjanji. Sang Sunan, jadilah saksi pada diri saya. Jika saya punya gagasan mau jadi raja di Mataram atau berniat menaklukkan Pajang, semoga diri saya sendiri tidak selamat, kurang tahu anak turun saya. Itu tentu yang maha mengetahui hanyalah Allah." Sunan lalu memotong kata-kata Pamenahan, "Ya, sudah cukup. Prasetyamu itu saya sudah menyaksikan." Akhirnya hari Sultan menjadi lega, tetapi tidak tahu bahwa semua itu adalah ungkapan kata kasihan. "Sekarang Kakang Pamenahan, terimalah tanah Mataram, tetapi harap maklum masih berupa hutan." Ki Pamenahan membuat penyerahan itu disertai dengan rasa terima kasih. Berkatalah Sunan Pamenahan, "Segeralah berangkat ke Mataram beserta seluruh anak istrimu. Saya doakan semua tulus abadi
persaudaraan kalian. Selamat tinggal, saya mau pulang. Sunan sudah berangkat pulang, demikian pula Ki Pamenahan. Saat itu Ki Pamenahan itu mempunyai 7 anak, yaitu Raden Ngabehi Loreng Pasar, Raden Ambu, Raden Santri, Raden Tompe, Raden Kedaung. Yang perempuan menikah dengan Tumenggung, Mayang di Pajang. Setaunya diperistri Arya Dadap, Tulis di Pajang. Kedua anak putrinya itu ikut suaminya, jadi tidak ikut ke Mataram. Setelah selesai persiapannya, Ki Pamenahan menghadap Sultan Pajang untuk memohon pamit kepada Sultan dan seluruh kerabat, serta senantiasa istana di Pajang. Sultan berpesan, "Iya Kakang, selamat jalan, semoga selamat juga yang ditinggalkan." Ki Jurumartani juga berjabat tangan dengan sang raja dan kerabatnya. Ki Pamenahan serta keluarganya lalu bersembah sujud bergantian. Raden Ngabehi Loreng Pasar berpelukan dengan putra sultan yang bernama Pangeran Benawi. Kedua-duanya saling terharu dan berlinang air matanya. Ki Pamenahan beserta suaminya, istri, dan semua keluarganya yang lain sudah berangkat dari Pajang berbaris-baris, berombongan serta berkelompok-kelompok. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga tidak ketinggalan. Perjalanannya begitu lamban. Pada waktu sampai di Dusun Taji, mereka duduk di bawah pohon beringin untuk beristirahat. Terungkap dalam cerita bahwa Ki Ageng Karanglo sudah mengetahui bahwa Ki Pamenahan boyong ke Mataram. Ki Ageng Karanglo menyiapkan jamuan berupa nasi pecel, daging ayam, sayur menir. Ki Karanglo dan istrinya sudah sampai di Taji, lalu saling bersalaman dan mengharap kedatangan Ki Pamenahan. "Saya menyiapkan hidangan jamuan nasi pecel, ayam, dan sayur menir. Semoga dapat menjadi pengobat lelah." Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.